Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dari Man 5 PD, ingin menjelaskan tentang mengenali sifat-sifat Allah pada kelas 10 fase E di Man 5 PD. Pada materi kali ini dalam video pada materi kali ini kita menjelaskan tentang mengenali sifat-sifat Allah. Sebagai umat muslim, penting sekali untuk mengenali sifat-sifat Allah dan artinya. Pengertian sifat-sifat Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Menjelaskan dalil ataupun sifat-sifat wajib Allah adalah salah satu upaya muslim untuk memahami ilmu ketauhidan, sebab sifat-sifat Allah ini hanya dapat diyakini melalui bagaimana dan akal sehat berdasarkan petunjuk dan dalil-dalil bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, tauhid merupakan pakar utama dalam agama Islam. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengenal si Allah lebih dekat dengan mempelajari sifat-sifatnya. Penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan artinya perlu kita ketahui sebagai umat muslim. Sifat-sifat wajib Allah adalah berdasarkan jumhur ulama adalah sekitar 20 sifat. Adapun penjelasan mengenai sifat-sifat Allah beserta arti yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Sifat wujud artinya ada. Wujud artinya Allah merupakan zat yang pasti ada dan tidak diciptakan oleh siapapun. Allah berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada keberadaan yang lain. Allah ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakannya. Oleh sebab itu, keberadaan Allah adalah wajib sebagai bukti bahawa Dia adalah Sang Pencipta seluruh alam beserta isinya. Kidam, awal ataupun terdahulu. Kidam artinya Allah adalah Sang Pencipta yang sudah ada lebih dahulu sebelum makhluk yang diciptakannya. Dalil mengenai sifat kidam ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 sebagai berikut. Artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Baka ataupun kekal. Baka artinya Allah Maha kekal dan tidak akan binasa atau punah. Allah berbeda dengan semua makhluk yang mengalami perubahan dan berproses menuju kebinasaannya. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88 sebagai berikut dengan artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang maha disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kita kembali. Dan yang keempat, mukallafatuhu lil hawadisi, berbeda makhluknya. Sifat Allah artinya Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, sehingga Allah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Inilah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11 sebagai berikut dengan artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kami
pasangan-pasangan dan jenis kamu sendiri, dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima, qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Sifat wajib ini artinya Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada makhluk apapun. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Allah tidak bergantung kepada selainnya. Tetapi Allah menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Dan yang keenam, wahdaniyah atau Maha Esa. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa, tunggal dan tidak ada tandingannya. Ini menunjukkan mustahil ada dua Tuhan. Allah adalah yang Maha Esa, baik sifat, zat maupun perbuatannya. Jika ada dua Tuhan, akan menjadi banyak kekacauan pada saat terjadi persengketaan di antara dua Tuhan. Maka hancurlah alam semesta beserta isinya. 7. Kudrat, berkuasa. Kudrat artinya Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mampu menandinginya kekuasaannya. Adanya alam yang nampak, seluruh semesta berserta isinya, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala bentuk ciptaannya menjadi bukti kekuasaan Allah. Iradat, berkehendak. Iradat artinya setiap hal yang menjadi pada alam semesta ini merupakan kehendak bagi Allah. Kehendak Allah itu bersifat bebas, tanpa ada bisa melarang dan memerintahnya. Allah berfirman dalam artian, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak ataupun benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan yang kesembilan, ilmun, mengetahui. Ilmun artinya Allah mengetahui segala hal, entah yang terlihat maupun yang tidak terlihat dengan kasat mata. Allah telah memiliki ilmu yang lengkap. Pengetahuan Allah bersifat menyeluruh, sangat luas dan tak terbatas. Segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak ada dalam pengetahuannya. Yang ke-10, hayat, hidup. Hayat artinya Allah mempunyai sifat hidup dan akan kekal selamanya. Hidup Allah berbeda dengan hewan dan manusia. Allah Maha hidup dan tidak memerlukan sesuatu yang bertahan hidup. Hidupnya Allah tidak ada awal dan tidak ada yang berkesudahan. Allah hidup sebagai mana Dia ada tanpa didahului oleh apapun dan siapapun. Sama, mendengar. Sama artinya Allah Maha mendengar yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Semua suara dan bunyi, baik yang jelas, samar, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia, pasti Allah mendengarnya. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia dan hewan. Manusia dan hewan membutuhkan alat untuk mendengar ataupun telinga. Akan tetapi Allah tidak. Ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Basar, melihat. Basar artinya tidak ada makhluk yang mampu
melihat sebaik kemampuan Allah. Segala sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi, semuanya tidak ada yang luput dari pandangan dan pendengarannya. Yang ke-13, kalam, berfirman. Kalam artinya Allah berfirman melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah. Berikut firman Allah dalam surat Al-Syura ayat 51 yang berbunyi, artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan rohnya, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan ataupun malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia berkehendak. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Quran surat Al-Syura ayat 51. Yang ke-14, Qadirun, maha kuasa. Qadirun artinya segala hal yang ada di dalam semesta dan di alam semesta ini ada dalam kekuasaan Allah, karena Allah merupakan zat yang menguasai seluruh alam dan isinya. 15. Muridan, maha berkehendaki. Muridan artinya Allah maha menghendaki segala sesuatu kehendak. Allah ini meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-16, aliman, maha mengetahui. Allah mengetahui apa saja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya tidak ada satu hal pun yang luput dari pengetahuan Allah. Yang ke-17, hayyan, maha hidup. Hayyan hampir mirip dengan hayat, yakni Allah maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup dan memberi kehidupan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Sami'an, maha mendengar. Sami'an artinya maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar segala hal dan tidak tuli, termasuk setiap ucapan, doa, permintaan hambanya. 19. Basiran, maha melihat. Basiran artinya Allah maha melihat dan tidak buta, baik yang tampak dengan jelas maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah. Mutakaliman, berfirman. Mutakaliman artinya Allah berfirman dan berkata-kata atau tidak bisu. Dengan sifat ini Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui firman-Nya. Cukup sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai mahasiswa dari MAN 5 PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.